Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya langsung mau tanya saja kepada Mbak Putri Komarudin di sini. Mbak, ini isunya simpang siur. Meskipun sudah ada statementnya dari KPU, sejauh ini belum sih ada keputusan mengenai tidak boleh ada saling sanggah. Tapi tuduhannya kemudian ke kubu dari Mbak Putri Komarudin ini. Bahwa ada permintaan sesi debat ada, tapi nggak ada sesi saling sanggah. Itu benar nggak? Ya kan sebenarnya seperti yang disampaikan kemarin oleh perwakilan dari TKN bahwa kalau misalnya kita menyampaikan visi misi, terus waktunya juga harus kita pakai untuk saling sanggah, itu kan sebenarnya kadang-kadang pesannya itu tidak tersampaikan secara menyeluruh. Padahal kan kita ingin menggunakan momentum untuk debat ini kan sebenarnya untuk mensosialisasikan visi misi dan program kerja, terutama 100 hari pertama atau quick win dari setiap pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Jadi sebenarnya itu hanya usulan yang sifatnya masih didiskusikan dengan KPU. Jadi sampai dengan hari ini memang belum ada final format dari KPU juga, tapi pada dasarnya kami di TKN dan juga tentu paslon kami Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat siap dengan format apapun. Jadi mau nanti tidak ada sanggahan ataupun nanti ada sanggahan, itu pasti beliau berdua sudah sangat mumpuni dalam menjalani debat, karena ya kita tahu Pak Prabowo adalah salah satu-satunya orang juga yang sudah paling berpengalaman dalam mengikuti debat Pilpres ini. Beliau sudah 3 kali ikut, Mas Gibran juga sudah pernah mengikuti debat Pilkada waktu maju menjadi wali kota Solo. Jadi kalau mau melihat performa beliau berdua itu sudah ada jejak teknologinya juga atau jejak digitalnya. Jadi Mbak Caca pun bisa melihat sendiri bagaimana piawainya beliau berdua itu untuk debat. Mas Ciko, alasan tersebut bisa diterima tidak karena waktu, supaya jadi sesi debat itu penyampaian visi dan misi saja. Ya, tapi pada akhirnya kan Putri juga mengatakan intinya mereka juga siap bila ada sanggahan dan lain-lain. Nah, mengenai penyampaian visi dan misi menurut kami cukup garing ya, kalau acara debat hanya isinya begitu aja. Nah, itu saya rasa acara curhat mungkin ya, bukan debat. Nah, tapi intinya gini, pada prinsipnya TPN Ganjar Mahfud menginginkan debat ini sebisanya sedinamis mungkin, sekomprehensif mungkin, seseru mungkin yang diperbolehkan oleh undang-undang. Nah, intinya tetap itu ya, pada akhirnya apapun yang dilakukan harus dalam koridor undang-undang dan aturan. Tapi kenapa begitu? Ini bukan masalahnya untuk kami. Kami tahu kok Pak Anies jago debat, ya kan? Kami tahu kok Pak Prabowo punya pengalaman debat yang luar biasa, ya kan? Mas Gibran juga pernah punya pengalaman debat. Jadi bukan kami merasa, oh kami paling jago, makanya kami pingin yang paling susah cara debatnya. Enggak begitu. Ini demi rakyat. Jadi rakyat punya hak yang kita harus berikan secara maksimal agar mereka bisa menilai secara utuh kemampuan, wawasan, gagasan, kestabilan emosi daripada capres dan cawapresnya, dan ini bisa terlihat semua ketika mereka berdebat di atas panggung. Nah, mudah-mudahan ini yang akan diberikan oleh KPU, dan saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Putri bahwa semuanya intinya siap. Mbak Putri ditanggapi, selain garing juga, kalau misalnya nggak mau ada sisi debat, apakah dari paslon yang Anda dukung nggak ingin memberikan hal yang maksimal, atau mungkin khawatir tiba-tiba ngeblank atau nggak mampu jawab? Ya, di berbagai kesempatan juga sebenarnya kita sudah tahu lah ya kualitas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, karena memang Pak Prabowo sudah sangat senior, sudah banyak jabatan publik yang beliau emban, dan di beberapa forum beliau dengan lugas memperlihatkan visi beliau ke depannya. Jadi sudah membicarakannya bukan di level teknis, tapi sudah ke dalam tataran visi negara Indonesia 2045. Mas Gibran juga dengan gayanya yang gayanya sangat anak muda, dinamis, dan sangat inovatif dalam menyampaikan program kerjanya, pencapaiannya di Solo juga, ya beliau juga tentu sangat siap untuk mengikuti debat dalam format apapun. Jadi ya ketika kita lihat mereka berdiskusi di dalam forum-forum juga sebenarnya itu bisa terlihat juga sekali berapa pasangan calon yang kita usung ini. Jadi ya Mbak Caca mungkin nanti bisa juga menjadi moderator debat supaya bisa lihat langsung performanya Mas Gibran sama Pak Prabowo seperti apa. Gitu. Nah Mas Ciko, mungkin sepakat juga saya dengan Mbak Putri bahwa debat kusir juga nggak baik kan. Kita bahas teknis juga untuk apa begitu dalam debat yang sesinya sangat singkat, Mas Ciko?
Saya rasa kita bisa lihat dari 6 paslon ini, 6 sosok figur yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini bukan yang tipe yang akan berdebat secara kusir ya, berdebat kusirnya. Pada prinsipnya mereka juga orang-orang yang punya pengetahuan yang cukup, kesantunan yang cukup, ya kan, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Jadi saya rasa tidak harus sampai ke soal debat kusir. Nah, tapi pada prinsipnya gini, ketika kita menyampaikan satu visi dan misi, itu harus diuji. Nah, cara mengujinya gimana sih? Cara mengujinya adalah disanggah, ya kan? Untuk mengatakan bahwa gagasan gue loh yang lebih baik daripada gagasan lo, dan kenapa menurut lo itu tetap lo ngotot itu yang terbaik. Nah, ini harus bisa diuji. Bagaimana kalau terjadi ini tidak sesuai rencana, apa yang akan dilakukan, dan hal-hal seperti itu perlu diketahui oleh publik. Mas Adi Praitno, ditanggapi dong, sebenarnya sesi saling sanggah dalam debat ini sebenarnya esensial tidak sih? Kan debat itu ada dua hal. Pertama, hal-hal yang sifatnya substantif ini di luar soal menang-menangan dan elektabilitas. Artinya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh masing-masing kandidat ini penting untuk diekspos dan disampaikan kepada publik sekuat apa narasi dan argumen mereka, dan yang paling penting argumen mereka itu apakah terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena debat kandidat itu kalau cuman sifatnya retoris, bluffing, itu kan sangat kelihatan dia tanpa dibarengi oleh data-data yang cukup komprehensif dan solid. Oleh karena itu bagi saya, Cak, seorang pemimpin di Republik ini, dia harus mampu mengaksentuasi semua narasi-narasi besarnya bahwa dia adalah sosok pemimpin yang sangat layak untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Saya tidak mau membanding-bandingkan dengan Soekarno dan Hatta yang saya kira pidato dan retorika politiknya luar biasa, kejauhan. Tapi setidaknya publik melihat expose dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Bagaimana ketika mereka menyampaikan visi dan gagasan besarnya tentang Indonesia. Baru yang kedua bicara tentang debat kandidat ini, apakah ada faedah elektoralnya atau tidak. Bagi saya ada. Kalau kita mengacu pada hasil Pilpres 2019 yang lalu, ada sekitar 36% masyarakat yang menyatakan nonton debat kandidat, dan di antara 35% itu sekitar 5-10% sangat mungkin akan mengubah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks inilah kemudian debat kandidat itu dianggap urgen, dianggap penting, dan sangat begitu banyak dinanti oleh publik. Tapi overall di atas segala-galanya bagi saya, Cak, debat kandidat soal formatnya seperti apa, teknisnya seperti apa yang saat ini sedang dikomunikasikan oleh KPU dengan masing-masing calon. Saya kira kalau kita mau sederhanakan, ini semuanya bermuara terkait dengan bagaimana kesiapan Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya. Kalau Anies Baswedan, orang sudah tahu, sering bicara, sering melihat debatnya, suka tampil di forum-forum, apalagi Muhaimin Iskandar, ketua umum partai yang cukup lama, mantan aktivis, sejak mahasiswa juga sedang debat dimanapun. Begitupun dengan Pak Prabowo Subianto, semua orang tak ada yang bisa meragukan bagaimana Pak Prabowo sering tampil di forum-forum internasional, forum-forum besar, debat kandidat presiden 2 kali, pernah jadi wakilnya Mbak Mega, sering juga ikut debat, dan terusnya. Tapi sekali lagi, Mas Gibran ini adalah paling banyak ditunggu oleh publik. Betul pernah ikut debat kandidat di Wali Kota Solo, tapi dalam konteks bertanding secara ide dengan figur-figur lain yang dinilai punya pengalaman, sekali bertokoh nasional, inilah yang sepertinya sedang ditunggu betul. Termasuk misalnya Pak Ganjar 2 kali jadi gubernur, kita bisa sering melihat bagaimana percakapannya. Pak Mahfud apalagi, jangan tanya, ini kan peluru tanpa kendali katanya, yang disampaikan oleh Pak Mahfud kan klaimnya. Oleh karena itu, dulu saya melihat ketika ada pertandingan antar cawapres, terutama Kiai Ma'ruf Amin dan Sandi, saat itu orang melihat pertandingan antara Kiai Ma'ruf Amin dan Sandi ini akan dimenangkan oleh Sandi 10-0. Karena Kiai Ma'ruf Amin dinilai tidak punya bakat, tidak punya kemampuan, dan tidak punya kemampuan untuk debat kandidat di pentas nasional. Tapi nyatanya saat debat kandidat skornya justru jauh lebih meyakinkan Kiai Ma'ruf Amin ketimbang Sandiaga Uno. Apalagi misalnya ketika bicara tentang ekonomi syariah, Kiai Ma'ruf itu cukup fasih mengungkapkan dalil-dalil agama berdasarkan Al-Quran dan hadis, sesuatu yang agak sulit untuk diimbangi oleh Sandiaga Uno. Oleh karena itu, kalau kita meletakkan di mana format perdebatan ini sebenarnya bermuara pada di mana publik sedang menunggu betul performa
politiknya dari Mas Gibran Raka Buming Raka yang dalam tanda kutip dipersepsikan takut debat, siapa tahu nantinya di perdebatan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima memberikan kejutan-kejutan yang cukup luar biasa. Saya kira tim suksesnya, tim pemenangan akan menyiapkan begitu banyak amunisi terkait dengan materi perdebatan itu. Jadi bagi saya, mau debat didampingi, mau saling sanggah ataupun tidak, mestinya nggak diambil pusing. Ini 6-6-nya siap debat kok. Ini yang justru yang ribut tim sukses dan tim pemenangannya. Itu yang repot, Cak. Kan semua orang merasa sama, merasa kuat, sama-sama merasa solid untuk berargumen. Jadi ributnya di mana? Ya udah saling sanggah, ya udah tampil satu-satu, head to head, nggak perlu ada pendamping masing. Itu kan menarik maksud saya. Jadi sebenarnya apa dari pernyataan dari Mas Adi Prayitno itu meskipun kemasannya positif, justru mengarahkan debat ini dilakukan secara fair dengan artian kalau didampingi ya nggak usah ngomong gitu pasangannya, khusus saja ya capres ya capres, cawapres ya capres, dan juga boleh saling sanggah. Karena yang ditunggu adalah kualitas dari masing-masing capres cawapres. Pertanyaannya, Gibran siap nggak ya sesaat lagi?